Perkenalkan, nama saya Maria Maximiliana Laklo dengan NPM 12170035. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Terima Rybczynski dikembangkan pada tahun 1955 oleh seorang ekonom Inggris Polandia yang bernama Tadeusz Rybczynski tahun 1923 sampai 1998. Menurut teorema ini, pada harga barang yang relatif konstan, peningkatan jumlah suatu faktor atau faktor endowment akan meningkatkan output sektor yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan penurunan absolut output sektor lain. Dalam konteks model Heckscher-Ohlin, perdagangan terbuka antar negara berarti perubahan persediaan faktor relatif antar negara yang dapat mengarah kepada perubahan kuantitas dan jenis output antar negara tersebut yang akan mengarah ke kesetaraan harga input produksi seperti gaji atau penyetaraan harga barang. Hubungan antara jumlah faktor dengan output. Teorema Rybczynski menunjukkan bagaimana perubahan jumlah faktor mempengaruhi output suatu sektor dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Teorema ini berguna untuk menganalisis pengaruh investasi modal, imigrasi, dan emigrasi dalam konteks model Heckscher-Ohlin. Pertimbangan diagram di bawah yang menggambarkan batasan buruh atau labor constraint dalam warna merah dan batas modal capital constraint dalam warna biru. Dapat dilihat di kurva, kemungkinan produksi di bawah produksi terjadi pada titik A. Anggaplah terjadi peningkatan dalam jumlah faktor buruh. Hal ini akan mengakibatkan pergeseran batasan buruh ke kanan. Kurva kemungkinan produksi dan maka produksi akan bergeser ke titik B. Produksi baju barang yang menggunakan faktor buruh secara intensif akan naik dari C1 ke C2. Produksi mobil barang yang menggunakan faktor modal secara intensif akan menurun dari S1 ke S2. Jika jumlah modal naik, batasan modal akan bergeser keluar sehingga mengakibatkan peningkatan produksi mobil dan penurunan produksi baju. Karena batasan buruh lebih curam daripada batasan modal, modal adalah barang yang menggunakan modal secara intensif, sementara baju adalah barang yang menggunakan buruh secara intensif. Secara umum, peningkatan produksi faktor suatu negara akan mengakibatkan peningkatan output barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif, sementara output barang lain yang menggunakan faktor lain akan menurun. Sekian dan terima kasih materi dari saya.